Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita menuju ke bab berikutnya, yaitu sistem pernafasan pada manusia. Semoga kalian hari ini selalu semangat. Oke? Sebelumnya, Bu Lendri akan menjelaskan peta konsep terlebih dahulu tentang sistem pernafasan pada manusia. Jadi, pernafasan pada manusia, ya, secara peta konsep di sini menyangkut organ penyusun, mekanisme pernafasan, kapasitas paru-paru, gangguan pernafasan, dan berikutnya adalah menjaga kesehatan pernafasan. Kita bahas satu persatu, yaitu pada organ penyusun, ya, melibatkan apa saja di dalam sistem pernafasan manusia itu. Yang pertama adanya hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Adapun mekanisme pernafasan, di sini ada pernafasan dada, ada pernafasan perut. Berikutnya adalah kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru di sini menyangkut apa saja? Ya. Ada kapasitas total, kemudian kapasitas vital, ya, kemudian udara residu. Kapasitas total di sini menyangkut udara komplementer, ya, kemudian udara tidal dan udara suplementer. Ketika proses di dalam sistem pernafasan yang dinamakan sistem pernafasan di sini, namanya sistem itu bekerjanya secara kontinu. Apabila tidak bekerja secara baik, maka akan terjadi suatu gangguan, yaitu dinamakan gangguan pernafasan. Apa saja? Yaitu adanya penyakit bronkitis, kemudian TBC, faringitis, asma, difteri, tonsilitis, emfisema, sinusitis, dan kanker paru-paru. Tetapi masih banyak yang lain gangguan pada pernafasan. Dan pada saat ini kan ada penyakit COVID-19, itu juga gangguan pada pernafasan. Oleh karena itu, perlu menjaga kesehatan pernafasan. Jadi, inti materi dari pembelajaran kita ini adalah mempelajari tentang struktur dan fungsi pernafasan. Yang kedua, gangguan pada sistem pernafasan. Yang ketiga, upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Jadi, kata kunci dari pembelajaran kita adalah hidung, trakea, faring, laring, paru-paru, bronkus, diafragma, lobus, emfisema, sinus, asma, dan hidung. Ya, kita kupas satu persatu. Kalian lihat di sini ada gambar sistem pernafasan pada manusia secara struktur seperti ini, ya. Kalian lihat di sini ada organ-organ sistem pernafasan. Tadi di awal pada peta konsep sudah saya sebutkan bahwa organ yang terlibat di dalam sistem pernafasan tadi ada apa? Sesuai gambar, hidung, ya. Kemudian ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian di sini ada paru-paru. Kita bahas satu persatu.
Yang pertama adalah hidung. Ya, tentunya kalian memiliki organ hidung ya untuk proses bernafas ya. Di sini adalah penampang melintang daripada hidung. Ya. Di mana hidung itu merupakan tempat masuknya udara pernapasan pertama kali. Terdapat rambut-rambut hidung dan mukus. Nah, kemudian udara mengalami perlakuan apa saja? Menyangkut penyaringan dan penghangatan. Berikutnya organ yang terlibat yaitu faring. Nah, kalian lihat di sini anatomi faring yang merupakan ya persimpangan antara saluran makan yaitu esofagus dan saluran respirasi atau trakea. Nah, ada 3 bagian faring di sini. Ada nasofaring yaitu daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Ya. Nasofaring. Kemudian ada orofaring yaitu yang membuka di rongga mulut. Yang ketiga adalah laringofaring yaitu membuka ke arah laring. Oke, saya lanjutkan. Ya. Jadi laring ya terletak di bawah faring ya tadi penjelasannya merupakan pangkal tenggorok di mana tersusun tulang rawan yang memiliki fungsi menyalurkan udara dari faring ke trakea. Ya, jadi terdapat glotis, yaitu yang terdapat di mana? Bagian atas daripada laring. Glotis akan menutup oleh jaringan penutup yang bernama epiglotis, yaitu berupa apa? Berupa klep di sana ya. Saat ada makanan yang lewat, jadi biar tidak lari-lari ke saluran nafas, ke sistem pencernaan, jadi ada sekat yang menghubungkan yaitu bernama epiglotis. Laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Nah, berikutnya adalah di sini ada gambar trakea. Nah, jadi lapisan luar di sini terdiri atas jaringan ikat. Ya. Kemudian lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Adapun lapisan terdalam ya, terdiri atas jaringan epitel yang bersilia atau rambut ya, yang menghasilkan banyak lendir. Fungsinya adalah untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Kemudian berikutnya adalah organ bronkus. Nah, kalian lihat di sini ada gambar bahwa bronkus merupakan cabang daripada batang tenggorok. Di sini batang tenggorok ini cabangnya disebut sebagai bronkus. Jumlahnya sepasang menuju ke paru-paru kanan dan ke kiri. Adapun dinding bronkus di sini terdiri daripada 3 lapis. Lapisan apa saja di sana? Ada jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Ya, lingkar sempurna. Nah, adapun bronkiolus ya maksudnya adalah percabangan kecil daripada bronkus. Nah, jadi tadi kan batang tenggorok, kemudian cabangnya ini ada bronkus. Cabangnya lagi ya, bronkiolus ada percabangan kecil dari bronkus yang mana mengandung
sel epitel ya, bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisi epitel. Pada bronkiolus sudah tidak terdapat cincin tulang rawan, berbeda dengan bronkus tadi. Nah, pada bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Nah, alveolus ini terdapat di mana? Pada paru-paru ya. Paru-paru manusia itu berjumlah sepasang kanan dan kiri, di mana setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus yang dikenal sebagai pleura, yang mana paru-paru kanan memiliki 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara ya, sebagai tempat difusi gas yang disebut sebagai alveolus. Ya. Jadi alveolus itu terdapat di mana? Di paru. Adapun permukaan alveolus dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadi proses difusi gas. Apa saja? Ya, jadi mekanisme pernafasan manusia. Di situ ada proses inspirasi atau mengambil udara, dan yang kedua adalah ekspirasi, mengeluarkan udara. Adapun pernafasan berdasarkan cara melakukan atau organ yang berperan, di situ ada pernafasan dada, yaitu melibatkan otot antar tulang rusuk, dan pernafasan perut, yaitu melibatkan diafragma. Nah, coba kalian lihat di sini ya. Proses inspirasi ya, udara masuk, kemudian rongga dada membesar karena otot-otot tadi berkontraksi, sehingga diafragma berkontraksi, bergerak turun, cenderung mendatar. Berbeda dengan proses ekspirasi, yaitu pada udara keluar ya. Rongga dada mengecil karena otot berelaksasi, kemudian diafragma tadi berelaksasi, bergerak naik. Jadi paham ya bedanya antara inspirasi dengan ekspirasi. Oke. Nah, untuk menguatkan lagi pemahaman kalian tentang pernapasan perut di sini ya, proses inspirasi ekspirasi. Pada inspirasi, udara masuk, otot diafragma kontraksi, jadi diafragma mendatar, volume rongga dada di sini membesar. Ya. Berbeda dengan ekspirasi, udara keluar, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Nah, di sini pernafasan dada. Nah, sebelumnya tadi adalah pernafasan perut. Nah, kalau pernafasan dada ada 2, proses inspirasi dan ekspirasi. Yang membedakan apa? Ketika udara masuk ya pada inspirasi, tulang rusuk tadi terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Kemudian volume rongga dada membesar. Sedangkan pada ekspirasi, udara keluar, tulang rusuk turun karena otot interkostal akan berelaksasi, sehingga volume rongga dada mengecil. Nah, tadi saya jelaskan adanya pertukaran gas. Nah, jadi adanya pertukaran gas dalam tubuh. Di sini pertukaran gas di paru-paru dan ada pertukaran gas pada jaringan di paru-paru, pertukaran gas di paru-paru ya, yang disebut sebagai respirasi eksternal, yaitu berhubungan dengan udara luar tubuh terkait dengan pernafasan melalui hidung. Terjadinya difusi O2 dari alveolus ke dalam darah dan difusi CO2 dari darah ke alveolus. Kemudian
dalam pengikatan oksigen oleh darah tadi terjadinya suatu reaksi. Jadi hemoglobin Hb-nya tadi ditambah dengan oksigen menjadi HbO2, oksihemoglobin, yaitu O2 diikat oleh Hb darah. Nah, dalam pelepasan CO2 dari darah tadi terjadi reaksi. Ya, reaksi kimia di sini H+ plus HCO3- menjadi H2CO3 menjadi menghasilkan H2O plus CO2. Nah, sekarang pertukaran gas di jaringan disebut sebagai respirasi internal. Kalau pada paru-paru tadi eksternal ya. Kalau pada jaringan disebut sebagai respirasi internal di dalam tubuh, di mana terjadi proses pelepasan darah ke jaringan dan pengikatan CO2 dari jaringan oleh darah. Dalam pelepasan O2 dari darah terjadi reaksi juga, yaitu HbO2 oksihemoglobin menjadi Hb plus O2. Dalam pengikatan CO2 dari jaringan terjadi reaksi tadi, yaitu CO2 plus H2O menghasilkan H2CO3, reaksi lagi menghasilkan H plus HCO3. Reaksi ini dipercepat oleh enzim. Jadi enzim kan tadi pertemuan sebelumnya adalah sebagai katalisator, jadi pemercepat reaksi, yaitu karbonat anhidrase dalam eritrosit. Nah, pertukaran O2 ya, sebagian besar diangkut oleh Hb dalam sel darah merah. Bagaimana proses pengikatan dan pelepasan O2 tadi? Jadi Hb4 plus 4O2 ini terjadi di dalam paru-paru ya, menghasilkan 4HbO2. Begitu pula di dalam jaringan, jadi proses pengikatan dan pelepasan O2 dipengaruhi oleh kadar O2, CO2, dan tekanan O2. Adapun pertukaran CO2, ada 3 cara pengangkutan CO2. Yang pertama, CO2 larut dalam plasma membentuk asam karbonat, jadi secara reaksi kimianya adalah CO2 plus H2O menghasilkan H2CO3. Nah, cara ini hanya 5% prosentasenya. Ya. Sedangkan yang kedua, dalam bentuk senyawa karbon, yaitu CO2 berdifusi ke dalam sel darah merah, berikatan dengan amin, yaitu NH2. Nah, cara ini prosentasenya 30%. Dalam bentuk ion HCO3 ini melalui proses berantai yang disebut sebagai pertukaran klorida, yaitu menyebabkan CO2 masuk ke dalam sel darah merah yang mengandung enzim, yaitu enzim apa yang terlibat? Karbonat anhidrase, yaitu enzim karbonat yang keluar dari sel darah merah masuk ke plasma darah, di mana kedudukan HCO3 diganti oleh ion klorida. Jadi enzim karbonat jadi H2CO3, kemudian reaksi secara kimiawi di sini melepaskan CO2 menghasilkan CO2 plus H+, dan berikutnya HCO3 jadi anhidrase di sini. Dengan cara ini prosentasenya lebih banyak, yaitu 65%, jadi terbanyak prosentase. Nah, secara gambar pertukaran oksigen dari alveolus ke dalam darah seperti ini. Setelah berada di darah, oksigen dibawa ke sel tubuh yang membutuhkan. Oke. Demikian anak-anak, berikutnya kita bertemu pada pembelajaran berikutnya tentang volume paru-paru. Terima kasih. Semoga sukses, selalu tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.